Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sering ditanya oleh orang yang orang itu menjadi baik umurnya sudah banyak. Jadi umur 20 nakal-nakalnya tidak pernah sholat. Umur 30 tidak pernah sholat. Umur 40 tobat. Atau ada orang mulai umur 15 tahun dia sholat, tapi jarang-jarang. Kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Ya karena nakal mungkin, karena enggak ngerti hukum syariat mungkin. Kemudian umur 40, umur 50 baru taubat. Ya Allah, dulu ternyata saya sholatnya banyak yang bolong-bolong. Dihitung berapa jumlah kodoknya, enggak ketemu. Ya kan enggak ketemu. Karena kadang dia sholat, kadang tidak sholat. Bagaimana cara mengkodoi sholat yang tidak jelas seperti ini, yang banyaknya tidak jelas? Maka dikatakan oleh para ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 36, lau syakka fi qadri fawaitis shalah. Andaikan ada orang itu ragu-ragu tentang kadar berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan, maka lazimahul itsyan bikulli malam yatayaqqan fi'luhu au matahaqqaqa tarkuhu. Maka dia wajib mengqodoi sholat yang tidak yakin dia kerjakan, atau menurut ulama yang lain sholat yang yakin dia tinggalkan. Sholat yang yakin dia tinggalkan. Dia umurnya meninggalkan sholat. Ini banyak kejadian kayak gini, ini banyak loh ya. Banyak. Ada orang umur 15 tahun nakal. Sampai sholat dia tinggalkan, gak sholat sama sekali sampai umur 45 tahun. Karena dia mendengarkan kiai ulama ngaji, hatinya bergetar, kemudian dia tobat, terus dia istiqomah sholat. Gimana cara ngasih solusinya? Ini banyak kejadian-kejadian di desa, maka kasih tahu ke ibunya wajib, kasih tahu ke bapaknya wajib. Sholat yang dia yakini dia tinggalkan harus dikodok. Berarti ngodoi pirang tahun? 20 tahun. Ya apa meneh kalau memang kodoknya segitu banyaknya. Nanti saya ajari gimana caranya ngodok. Jangan langsung, Pak kodok sekarang juga, kalau nggak kodok neraka. Oh, enggak kayak gitu. Islam nggak kayak gitu. Ini karena sudah orangnya, kondisinya sudah beda dengan kita. Ya kalau sholatnya yang ditinggalkan 2, 3, 4 disegerakan. Tapi kalau sudah terlalu banyak bagaimana? Maka kata para ulama, yundabu tartibul fawaid. Ketika melakukan sholat, itu setiap hari dilakukan 2 sholat. Setiap dia melakukan sholat wajibnya dilakukan 2. Duhur lakukan 2, asar lakukan 2. Yang satu sholat ada, sholat asli di situ. Yang satu sholat qadha. Mana yang didahulukan? Wayundabu tartibul fawaid. Yang faid, yang qadha didahulukan. Kalau waktunya masih panjang. Contoh nih. Contoh ya. Jam 1 dia sholat. Jam 1 dia sholat. Sholatnya sholat duhur. Dia jam 1 sholat duhur, berarti kan waktunya masih apa? Panjang. Kalau waktunya masih panjang, ini siapa? Ropik ini suruh ngadepnya ke sini, kamu ngajinya ke saya kok ngadepnya ke sana. Kan waktunya masih panjang jam 1. Kalau jam 1 waktunya masih panjang, maka dahulukan, sunnah didahulukan qodoknya daripada sholat aslinya atau sholat adanya. Jadi yang dianjurkan qodoknya dulu didahulukan. Jadi nanti maghrib berangkat agak awal, kasih tahu orang-orangnya.
Anu Bu ya, bapak-bapak, saya sering ditanya kayak gitu. Gus, saya ini mulai tobat umur 45 tahun. Berarti saya ini ninggalkan sholat, anggaplah balik saya umur 15 tahun. Atau 14 tahun. Berarti berapa? 45 tahun dikurangi 15 berapa? Berapa? 45 tahun dikurangi 15 berapa? 30. Berarti dia punya hutang qadha sholat 30 tahun. 30 tahun itu apa sampean enggak sholat sama sekali? Saya sholat Gus, tapi kadang duhur tok, asar enggak. Kadang-kadang maghrib tok, isya losdol. Yes, berarti dia dianjurkan mengqadai sholat yang yakin dia tinggalkan. Kira-kira sampean ada ninggalkan sholat 20 tahun? Dipikir sama dia, oh kayaknya saya meninggalkan sholatnya Gus 25 tahun, qadai 25 tahun. Tapi ngodoi 25 tahun bukan berarti langsung diqadha deng banyak enggak. Sholat duhur diulangi 2 kali, qadha dulu baru sholat asri. Sholat asar, qadha asar dulu baru sholat yang asri atau sholat yang asli itu. Lakukan ini sampai kapan? Lakukan sampai tayakkona, sampai dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa hutang sholatnya sudah selesai. Sampean punya kodok berapa tahun? Kayaknya Gus 10 tahun. Dia oleh Allah dikasih umur dari sadarnya 15 tahun. Maka cukup dia mengkodok sholat diulangi 2 kali itu selama 10 tahun. Titik. Dia sudah yakin selesai, sudah enggak usah diteruskan lagi kodoknya, selesai. Gitu ya. Pertanyaannya yang sering disalahkan, ayo coba. Saya ini pernah ketemu dengan orang tobatnya sudah umur 55 tahun. Tobatnya. Berarti dia enggak sholat, hanya sholat kosong, jarang sholat enggak, itu berarti dia aktif melakukan sholat umur 55 tahun. Anggaplah baliknya dipotong 15 tahun. 55 dipotong 15 berapa? 40 tahun. Berarti anggaplah dia meninggalkan sholat selama 40 tahun. Anggaplah sholat yang dia lakukan produktif 2 tahun. Berarti 40 dikurangi 2, berapa? 38. Minus 38 tahun. Sementara umurnya dia 55 tahun. Anggap dia ditambah 10 tahun lagi menjadi 65 tahun meninggal dia. Dia masih punya hutang sholat qadha. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau guru saya enak jawabannya. Gimana ini Kiai? Kalau guru saya, orang yang meninggal, orang yang mati, tapi orang itu sudah berusaha keras untuk menyauri hutangnya, mengqadai hutangnya kepada Allah, maka yurja, orang itu diharapkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gini, contoh si Faiz hutang sama saya. Berapa hutangnya? 1 juta. 1 juta utang sama saya, kemudian si Faiz ini lari daripada saya, pegel saya. Kenapa? Karena dia punya hutang. Tapi coba sekarang si Faiz punya hutang sama saya, kemudian dia mendekat sama saya, terus dia nyerai hutang. Ini Gus, hutang kamu berapa Is? 1 juta. Saya punyanya 1.000. Dikasih lagi besoknya 1.000. Bila saya hatam dia Mas. 1.000. Kita depak otang kita mare kurang 500.000 si Faiz meninggal. Maka saya sebagai manusia otomatis punya rasa kasihan iba. Weslah dia karena sudah berusaha nyerai utang, sudah berusaha melunasi hutang, sudah hutangnya saya ibrokkan, hutangnya sudah saya anggap lunas. Itu saya yang manusia, apalagi Allahu Rabbul Alamin, apalagi Allah, kata guru saya, lebih-lebih Allah. Orang yang sudah berusaha untuk melunasi hutang sholatnya, Allah
sudah mengampuni orang itu bukan karena apa? Karena usahanya dia sudah untuk melakukan apa? Usahanya dia untuk berusaha untuk melunasi hutang. Kemudian dikatakan para ulama wassaum kassalah. Puasa itu dianggap seperti sholat. Jadi kalau ada orang tidak puasa selama 5 tahun, maka tetap diqadha. Puasa 1 bulan. Tahun depan lagi kalau mampu lagi puasa 1 bulan lagi. Terus beriringan seperti itu terus. Sampai dia yakin puasa dan sholatnya sudah selesai diqadha. Ini tulis dengan baik. Karena besok kalian akan mengalami situasi seperti ini. Maksudnya akan ditanya hal seperti ini. Sehingga kita bisa menjawab. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Al-Fatihah.